Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Andri Frianto dan Pak Gian. Kita berkumpul di sini untuk mempraktekkan kasus 3 tentang coaching. Di sini Pak Andri Frianto sebagai coach, kemudian Pak Gian sebagai coachee dengan kasus yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mari kita simak skenario untuk kasus 3 ini. Mangga dipersilahkan Pak Gian dan Pak Andri. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Pak Gian. Pak Andri, boleh saya ganggu waktunya sebentar saja? Oh, boleh Pak, boleh. Ada apa ya? Hari ini saya mendapatkan teguran Pak dari kepala sekolah. Padahal saya rasa tidak melakukan kesalahan. Hanya sebuah perbedaan pandangan antara saya dengan Pak pengawas sekolah. Loh, kok bisa terjadi seperti itu? Jika Bapak tak keberatan, apakah Bapak mau mendiskusikan hal itu dengan saya? Jadi begini Pak ceritanya. Hari ini saya melaksanakan jadwal supervisi pembelajaran di kelas. Nah, saya ingin memakai pembelajaran berdiferensiasi konten kepada murid-murid saya. Sumber belajar tidak harus selalu dari buku paket kan Pak? Ya, saya menggunakan sumber lain untuk mencari materi. Misalnya menggunakan HP, internet. Seperti itu Pak Andri. Wah, bagus sekali Pak Gian. Itu hal yang sangat positif bagi anak-anak kita. Lalu, apa yang menjadi masalahnya ya? Masalahnya Pak Andri, pengawas sekolah tidak sejalan dengan pandangan saya. Beliau ingin saya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Apakah sumber belajar yang Pak Gian gunakan menyimpang dari kurikulum sehingga membuat pengawas sekolah merasa keberatan? Saya yakin tidak Pak Andri. Sumber belajar yang saya gunakan tetap kok Pak, mengacu pada kurikulum yang ada. Lalu apakah Pak Gian sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada pengawas sekolah tentang model pembelajaran berdiferensiasi yang akan digunakan? Itu dia Pak Andri. Saya yakin permasalahannya ada pada perbedaan pandangan antara saya dengan Pak PS Pak tentang model belajar yang saya gunakan. Jika sudah merasa yakin seperti itu, titik permasalahannya, apa rencana Pak Gian untuk menyamakan perbedaan pandangan ini? Mungkin Pak Andri, saya akan mencoba menemui kepala sekolah Pak Andri. Kemudian minta beliau untuk mempertemukan kembali antara saya dengan Pak pengawas sekolah. Mungkin begitu Pak Andri. Jika seperti itu, apa yang akan Pak Gian sampaikan pada saat pertemuan tersebut? Mungkin saya akan meminta maaf Pak Andi kepada Pak PS. Mungkin beliau tersinggung atas perkataan saya. Ya, meminta maaf terlebih dahulu ya Pak ya.
Lalu apalagi yang Pak Gian sampaikan? Mungkin saya akan membicarakan tentang model pembelajaran yang saya gunakan, Pak Andri. Ya, dengan harapan akan terbentuk pandangan yang sama tentang model pembelajaran berdiferensiasi antara saya dengan PS, Pak. Wah, luar biasa rencananya Pak Gian. Lalu agar pengawas sekolah merasa yakin dengan model pembelajaran itu, dukungan dari siapa saja yang Pak Gian harapkan? Ya, saya harap sih Pak, kepala sekolah dapat memberikan dukungan yang penuh Pak, dan meyakinkan pengawas sekolah bahwa model pembelajaran berdiferensiasi akan berdampak positif pada murid. Saya yakin Pak Kepala Sekolah akan memberikan dukungan terhadap komitmen Pak Gian. Lalu, apakah Pak Gian sendiri sangat berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Wah, masalah komitmen, saya sangat berkomitmen Pak Andri. Sebab saya merasa bahwa pembelajaran diferensiasi ini sangat memberikan perhatian terhadap kebutuhan belajar murid Pak Andri. Iya Pak Gian. Saya harap komitmen Pak Gian itu dapat terwujud. Dan dari pertemuan ini pun mudah-mudahan dapat menguatkan tindakan yang akan Pak Gian lakukan. Saya juga yakin serta memberi dukungan penuh bahwa model pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak terapkan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan murid. Amin, amin Pak Andri. Pak Andri, terima kasih Pak atas waktunya dan mau berkenan untuk berbicara dengan saya Pak. Atur nuhun pisan Pak Andri. Iya, sama-sama Pak Gian. Saya senang berbicara dan membantu Pak Gian dalam menemukan solusi. Saya tunggu kabar baik dari pertemuan antara Pak Gian, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, Pak. Siap Pak Andri. Waktu itu saya Pak Haji mau ke kelas dulu Pak Andri. Atur nuhun Pak Andri. Assalamualaikum Pak Andri. Iya, silakan Pak Gian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah selesai untuk proses coaching yang dilakukan oleh Pak Andri Frianto dengan Pak Gian tentang kasus 3. Di sini kalau boleh saya simpulkan tentang mungkin ada sedikit kesalahpahaman atau dari pengawas sekolah kepada kepada coach karena dalam proses mengajar di kelas, supervisi itu tidak menggunakan buku paket ya. Nah, dari sini saya akan menyampaikan dari hasil pengamatan saya kepada coach dan coachee, yaitu dalam langkah model Tirta. Yang pertama, untuk tujuan, di sini Pak Andri Frianto sebagai coach sudah memberikan pertanyaan terbuka tentang apa tujuan dari coaching. Dengan seperti bertanya apakah Bapak mau mendiskusikan hal itu dengan saya. Kemudian yang tahapan kedua, di sini Bapak sudah melakukan identifikasi tentang memberikan pertanyaan terbuka seperti lalu masalah apa yang sudah dihadapi, kemudian apakah sumber belajar yang Pak Gian gunakan menyimpang dari kurikulum, dan ketiga apakah Bapak sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada pengawas sekolah tentang model pembelajaran berdiferensiasi yang ia gunakan. Kemudian pada tahapan ketiga model Tirta yaitu rencana aksi, Pak Frianto juga sebagai coach sudah menunjukkan pertanyaan terbuka untuk rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya dengan pertanyaan apakah Pak Gian untuk apa rencana Pak Gian untuk menyamakan persepsi dengan pengawas. Kemudian yang kedua, apa yang akan Pak Gian sampaikan pada saat pertemuan tersebut. Kemudian pada tahapan terakhir yaitu tanggung jawab,
Di sini Pak Andri Frianto juga sudah menyampaikan tentang pertanyaan yang menunjukkan kesimpulan, kemudian dukungan, komitmen, kemudian rencana aksi selanjutnya yang akan dilakukan setelah pertemuan coaching kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat. Saya lihat semuanya langkah dalam model Tirta ini sudah tersampaikan dengan baik oleh coach kepada oleh coach kepada coach. Itu saja Pak, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin kita cukupkan kali ini, kita akhiri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.